Itu di Quran surah keempat ayat 56. Quran surah 4 ayat 56. Nanti Anda akan tahu di ujung apa yang saya maksudkan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang susah mengikuti petunjuk kami, sulit. Kafar itu teman-teman, ada 3 jenis. Ada kafir, ada kafar, ada kufar. Itu beda. Kalau kafar, itu perbuatan menyimpang. Dikeluar dari petunjuk Allah, ya. Dikerjakan bisa oleh non-muslim, disuruh sholat, nggak sholat karena nggak ada iman kan. Bisa juga oleh orang yang mengaku muslim. Orang Islam tapi nggak mau sholat. Orang Islam nggak mau zakat. Itu disebutnya kafar. Dia tidak keluar dari Islam, tapi mengerjakan perbuatan yang dikerjakan sama dengan orang yang tidak beriman. Dia mengatakan beriman tapi nggak mau sholat. Orang nggak beriman kan nggak sholat. Nggak beriman nggak zakat. Dia pun ikut-ikutan begitu. Maka disamakan kalimatnya dengan kafar, bukan kafir. Jadi dia tidak keluar dari Islam, tapi mengerjakan perbuatan maksiat yang selevel dengan pelanggaran yang belum beriman. Karena itu ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu zakat, kamu infak, kamu bersyukur. Tapi kalau kamu kufur, bukan keluar dari Islam, cuman dia nggak mau zakat. Jelas? Nah, orang-orang ini kalau di dunia mengaku muslim tapi anti sholat, anti zakat, anti puasa, dia mengatakan dirinya muslim, tapi sulit beribadah, maka akan ditimbang. Kalau timbangannya banyak buruknya dan baiknya itu hanya sedikit, maka dia akan dicuci dulu di neraka untuk membebaskan yang kotor-kotornya. Nah, mana masuknya? Masuknya di nomor 4 tadi, Quran surah keempat, ayat ke-56 tadi. Istilahnya kafar. Innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang yang ingkar, sulit mendengar apa yang aku sampaikan, aku arahkan, saufa nuslihim nara. Nanti yang paling ringan, itu akan ditarik oleh malaikat penjaga neraka langsung ubun-ubunnya. Dan maaf ya, malaikat penjaga neraka itu udah nggak punya selera humor. Nggak ada candanya. Quran surah 66 ayat ke-6. Ya, saya mohon maaf, saya lepas kacamata supaya saya nggak jelas. Ini saya nggak jelas lihatnya, nggak jelas. Jadi saya bisa enak aja ngelihat kemana-mana. Ya, itu nggak ada humor. Ghilafun shidad, bengis, keras, nggak ada ngajak bercanda. Ke neraka yuk, tarik aja dia. Ya. Yang ditarik apanya? Ini ubun-ubunnya. Bagaimana cara nariknya? Nusli itu kalau dalam bahasa Arab standar itu dicelupkan. Pernah bikin teh celup? Ini kan? Masukkan, angkat, ya. Nanti ada malaikat yang tugasnya angkat, celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Itu sekali celup, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Sekali dicelupkan, itu hancur semua tubuhnya plus kulit-kulitnya. Diangkat sembuh lagi supaya merasakan azab yang baru. Setiap dimasukkan sehari sama dengan 1000 tahun rasanya. Jadi kalau ada yang masuk 1 detik saja, itu sama dengan 48 hari rasanya. Alhamdulillah. 1 detik sama dengan 48 hari. Itu neraka biasa. Sekarang neraka jahanam. Jahanam itu, maaf ya, saya kembali ke yang biasa dulu. Tapi kalau dia ada di sini dan ada iman dalam jiwanya, itu dihapuskan dulu, semua kotorannya dicuci. Di hadis Al-Bukhari disebutkan baru kalau sudah selesai dipindahkan ke surga. Tapi jangan coba-coba karena dahsyatnya luar biasa. Tapi kalau neraka jahanam, dia nggak bisa keluar. Dan tempatnya di paling dasar neraka. Yang tadi saya sebutkan Quran surah 4 ayat 56 itu paling atas neraka. Yang ini paling dasar. Tadi saya barusan baca hadis di perjalanan. Ada Nabi sedang ngobrol dengan sahabat, tiba-tiba datang bunyi, bus, jatuh. Kalau kita meteor lah sekarang jatuh. Kata Nabi, tahu nggak kalian bunyinya apa itu? Sahabat jawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Kata Nabi, ini Nabi ngasih ungkapan, ya ngasih ungkapan, itu semisal batu yang dijatuhkan ke neraka jahanam. Ke dasarnya untuk melempari ahli neraka jahanam. Perhatikan, batu itu dijatuhkan 70 tahun lalu, baru nyampe sekarang. Artinya, jarak dari atas neraka sampai ke neraka jahanam itu 70 tahun. Saking dangkalnya di atas di bawahnya. Keraknya paling bawah itu. Itu ketika dilemparkan itu, saking jauhnya, udah nggak bisa keluar. Bagaimana siksa yang paling dasar di neraka jahanam? Teman-teman sekalian, wah sudah, kalau ini, dia belum masuk ke neraka saja, digambarkan dalam hadis sahih, masuk alam kubur, sudah ditempakkan nerakanya dari pagi sampai petang. Itu yang terjadi pada Fir'aun di Quran surah ke-40 ayat 45 sampai 46. Quran surah 40 ayat 45 sampai 46. Saya ingatkan dari sekarang supaya kita punya persiapan. Jangan semua dunia disiapkan. Alam kubur yang kita akan lalui kita nggak siap-siap. Itu niscaya kita pulang loh. Hari ini mungkin kita wafat. Apa persiapan kita? Antum masih mau main-main? Silakan saja, saya sudah pernah sampaikan. Saya mungkin bisa berkata, ya Allah dia kawan saya, ya Allah dia saudari saya. Saya bisa katakan demikian. Tapi saya nggak bisa berbuat banyak ketika Anda sendiri tidak menolong diri Anda. Saya bisa katakan dia sahabat saya, ya Allah. Tapi kalau Anda nggak pernah usaha, bagaimana saya bisa memohon? Malu gitu kan?
Jadi kita mesti berusaha, ada kehidupan setelah ini, ada kematian setelah kita hidup. Ada sesuatu yang harus kita siapkan. Mau sampai kapan kita hidup dengan dunia yang bergelamuran? Ya. Kata Allah nikmati, sayangi silahkan nikmat. Kata Nabi nikmati dunia. Senikmat-nikmatnya, senyamannya hidup yang enak, rumah yang nyaman, keturunan yang baik. Tapi sholat, baca Quran, kan kita pulang. Dan amal kita yang kita bawa bukan rumah kita. Tunjukkan pada saya, mana orang wafat yang bawa rumahnya? Tunjukkan. Mana orang wafat yang bawa handphonenya? Mana orang wafat bawa kerudungnya? Mana orang wafat bawa koleksi pakaiannya? Enggak ada. Kita pulang bawa amal kita. Ini saya tuh kadang-kadang sampai sekarang masih bingung. Orang tuh tahu mau wafat tapi nggak siap-siap. Kita tahu mau meninggal tapi masih main-main. Silakan kita nikmati semua pekerjaan kita tapi beramal. Harta, ayo sekaya-kayanya. Jangan nanggung jadi orang paling kaya. Supaya bisa berzakat, supaya bisa infak, bisa sedekah, bisa berikan pendidikan pada anak-anak, supaya pintar, soleh, jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, di produser bikin film-film Islami. Ayo cepet, jangan tanggung. Belajar yang tinggi, yang pintar, supaya bisa bikin yang baik-baik. Jadi politisi, supaya bikin kebijakan yang baik-baik. Silahkan. Tapi kita pulang. Kita pulang. Itu yang paling penting. Karena itu mesti siap-siap saat pulang ke sini nih. Ini di alam kubur kata Allah, kalau ahli neraka Jahannam, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Allah kasih contoh kisah Firaun. Kata Allah, kalau kalian belum sadar, aku tunjukkan. Firaun itu sepakat semuanya. Mau yang Kristen, mau yang Yahudi, ada kisah Firaun di dalamnya. Farawa. Artinya, itu terjadi. Dan semua sepakat bahwa Firaun tenggelam di lautan. Artinya, terjadi. Bahkan muminya masih ada sekarang. Artinya, nyata. Dan kisahnya detil disebutkan dalam Al-Quran. Artinya, Al-Quran kitab yang paling benar. Kalau bukan bersumber dari Allah, maka dari siapa lagi bisa mengisahkan tentang Firaun yang jarak Nabi Muhammad ke Nabi Musa 2000 tahun. Maka sisi mana lagi yang kita ragukan dalam Al-Quran? Dan bagaimana lagi cara Allah meyakinkan kita bahwa Allah Tuhan yang benar. Nah sekarang kata Allah dengan kisah yang sama. Jadi kalau gini, kalau kita ingin menguji. Kalau di sini benar, kan kecil kemungkinan salah kan? Sekarang Allah sampaikan Firaun, kisahnya benar. Tenggelam di lautan, kisahnya benar. Jadi mumi, kisahnya benar. Dan disebutkan oleh Allah, dalam keadaan mumi itu pun, itu disiksa di alam kubur. Kubur itu maksudnya, awas, yang dimaksud kubur itu alam setelah wafat. Bisa jadi di dalam tanah, di kubur standar. Ada yang mungkin dibakar, ada yang mungkin di laut tenggelam. Jadi kubur itu artinya alam yang setelah wafat. Jelas ya? Baik, tempatnya disebut barzakh. Barzakh itu pemisah. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ada dunia, ada akhirat, pemisahnya disebut barzakh. Itulah alam kubur. Alam setelah kematian. Jadi kalau Firaun kan gak dikubur. Jangan pahami di dalam tanah. Maksudnya pindah dia dari alam hidup ke alam mati. Nah saat matinya ini, itu ditampakkan oleh Allah neraka pagi dan petang, neraka Jahannam. Saya pernah didebat oleh orang liberal begini berkata, Ustaz nggak ada siksa kubur. Yang ada itu tidur. Saya bilang mas sini. Kalau orang mimpi buruk dalam tidur, Anda mimpi ketemu kuntilanak saya bilang. Mimpi buruk bukan? Buruk. Bangun tidak? Bangun saya. Nah sekarang Anda mimpi ketemu pocong, nggak bisa bangun-bangun. Tersiksa nggak? Sekarang ada orang mimpi ketemu neraka, nggak bangun-bangun. Sampai kiamat. Bukankah itu siksaan? Nah Firaun itu salah satu yang ditampakkan. Jadi ahli neraka Jahannam itu saat akan wafat dibukakan sampai dia ketakutan luar biasa. Saat di alam kuburnya ditampakkan neraka Jahannam pagi sampai petang terus. Jadi nggak ada mimpi yang lain. Ahli surga beda. Kalau ahli surga nanti ada di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Ya. Jadi nanti saking indahnya ahli surga ini itu sampai-sampai begini Pak. Mungkin nanti di antara kita ada yang pernah merasakan bagian dari itu. Sampai-sampai dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku pengen ngasih tahu saudaraku. Aku pengen ngasih tahu teman-temanku. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kalau mereka mampu, mereka akan berkata pada saudaranya, "Kamu jangan takut, jangan tangisi aku. Kalau bisa cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak dari apa yang kamu kerjakan sekarang. Enggak ada tugas lagi, enggak ada beban lagi. Enggak ada salat lagi, enggak ada halal haram lagi. Semuanya enak di sini. Kalau bisa cepat ke sini." Makanya di Palestina itu diajarkan. Jadi kalau ada seorang wafat, itu yang masih hidup tuh bagi-bagi manisan. Kenapa? Ini alhamdulillah sudah wafat duluan. Mudah-mudahan saya nyusul besok. Mudah-mudahan saya nyusul. Makanya syahid itu ditanamkan dari sejak kecil. Syahid itu banyak nanti. Ya. Kalau nggak ada konteksnya pembelaan diri, sedang diserang. Kalau tidak ada konteks itu, nanti semua pekerjaan kita yang baik-baik diniatkan karena Allah itu fisabilillah. Seperti sekarang belajar. Itu kalau wafat orang sedang mengajar atau Anda belajar.